Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kula panjenengan tansah muji syukur marang saudara Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika sampun paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan sehingga saged rawuh wonten ing menika majelis kanthi kawan sehat. Monggo kita ungkapaken kanthi awasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lan karena keberkahan majelis kula panjenengan monggo kita tiga majelis menika kanthi awasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mugi selawat asal ugi dengan bapak istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi kula panjenengan tansah saged ittiba mencontoh, meneladani, mengikuti jejak lampahipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak kuat-kuate sak mampune. Lan dimugi wonten yang mulia niki kula panjenengan tansah pinaringan syafaat insyaallah. Salajengipun kagem keberkahan majelis kula panjenengan mugi keberkahan soal kesehatan, kelancaran rezeki kula lan keluarga panjenengan sedaya. Monggo kita nyuwun dumateng Allah kanthi barokah awasan suratul Fatihah. Ridullah wa lisnafati Rasulillah wa kulli bidatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bikin awal Allah tansah ijabah sedaya panyuwunan lan doa kula panjenengan sedaya. Para jemaah, alhamdulillah dalu menika boten kraos wis setahun berjalan ini tahun baru. Sekitar tahun ini Sugeng Warsa Enggal 1400 kawan dosa 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini harapan-harapan kita senantiasa Allah ijabah dan Allah kabulkan, dan Allah berikan sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin insyaallah. Termasuk alhamdulillah kalau panjenengan sedaya pinaringan istiqomah. Istiqomah itu berat. Sampai wonten WA group itu yang berat itu istiqomah, kalau ringan itu istirahat. Jadi istiqomah itu sesuatu yang berat karena memang tantangannya banyak. Jadi yang Jawi itu Mas Tani budulnya akeh. Enten mawon. Badhe ngaos wonten agendanya itu bisa ada saja. Tapi alhamdulillah kita termasuk yang diberikan oleh Allah keistiqomahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kitab Nusatul Muttaqin
syarah kitab Riyadhus Shalihin di bab takwa, bab takwa, bab yang kalimatnya pendek, takwa, hurufnya juga hanya 3, tapi ngalamin itu wangil, abot. Tapi memang takwa ini sesuatu yang menjadi kunci keselamatan, kebahagiaan hidup seseorang, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Banyak sudah kita dengarkan, banyak sudah disampaikan kepada kita ayat-ayat yang berbicara tentang takwa. Banyak sekali. Bahkan setiap mengawali pengajian, kajian, khutbah, pasti akan dibacakan ayat-ayat yang berpesan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang takwa ini kondisi yang sangat istimewa. Karena orang yang memiliki karakter takwa ini akan menjadi orang yang istimewa, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak janji Allah dalam Al-Quran yang janji itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah sediakan yang itu hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Karenanya menjadi penting bagi kita semuanya untuk mengetahui ciri-ciri, untuk mengetahui karakter, untuk mengetahui yang jadi itu benar-benar takwa itu kayak Allah. Nah ini supaya kita mampu meraihnya, supaya kita bersama-sama mampu mendapatkannya. Nah, termasuk salah satu jalan untuk memperoleh dan mendapatkan ketakwaan itu adalah diantaranya dengan menuntut ilmu, terutama adalah ilmu tentang agama. Karena ilmu agama ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah begitu banyak dan begitu luas, terutama bagaimana kita mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara hal-hal yang kita pelajari adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk. Jadi baginda Nabi mengatakan kepada kita, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian itu 2 hal. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah celaka. 2 hal itu adalah Al-Quran wa sunnah, dan sunnahku. Nah, disinilah kemudian dalam perjalanannya sunnah itu menjadi sesuatu yang kadang dimaknai terlalu berlebihan, sehingga yang tidak mengikuti polanya berarti tidak sesuai sunnah. Akhirnya yang tidak sama dianggap bid'ah. Ini berlebihan. Jadi sunnah itu adalah apa yang baginda Nabi tinggalkan. Begitu banyak perilaku, perbuatan, amal beliau, selain juga sabda-sabda beliau, hadis-hadis yang disampaikan kepada kita oleh para ulama. Nah, termasuk malam hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang bab takwa ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang dalam kitab ini tidak banyak hadis yang disampaikan, tapi mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjutkan hadis nomor 71 dari kitab Riyadhus Shalihin ini yang disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wahai Allah, saya memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Hadis riwayat Muslim nomor 2721. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita cermati hadis ini yang mengajarkan kepada kita sebuah doa, untayan doa yang diminta oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya baginda Nabi adalah orang yang paling mulia di dunia ini, orang yang paling tahu tentang kebenaran dan kebaikan. Maka apa yang beliau minta adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, beliau mengajarkan kepada kita dalam doa itu, pertama yang diminta adalah hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk atau bimbingan. Allahumma inni as'alukal huda. Jadi huda, petunjuk, hidayah, inilah yang diminta oleh baginda Nabi. Padahal baginda Nabi adalah seorang Rasul yang paling dicintai oleh Allah, dan pasti semua perilakunya benar, karena beliau termasuk Rasul yang maksum, tidak pernah melakukan kesalahan atau terbebas dari kesalahan. Tapi beliau masih memohon kepada Allah yang pertama adalah petunjuk dan bimbingan. Nah, kadang awak dewi ini sih sok boten butuh gitu. Tidak pernah minta petunjuk kepada Allah. Makanya ini doa yang perlu kita amalkan. Huda, al-huda adalah hidayah atau petunjuk dan bimbingan. Kemudian hal kedua yang diminta oleh baginda Nabi adalah wat-tuqa, ketakwaan. At-tuqa itu ketakwaan. Artinya ketika kita ingin meraih kedudukan berupa ketakwaan sehingga kita menjadi orang yang disebut dengan muttaqi, maka itu pun perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya kita gantungkan kepada ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu misalnya kita sudah berusaha untuk sholat sebaik-baiknya 5 waktu, ditambah dengan rawatib, tengah malam bangun untuk qiyamul lail, dengan harapan kita bisa meraih derajat takwa. Tapi jangan lupakan kita berdoa kepada Allah agar ketakwaan itu dikaruniakan kepada kita. Doanya banyak, diantaranya dari Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, dan ketakwaan. Yang ketiga yang belum kita adalah al-afafa, wal-afafa, dan yang keempat adalah wal-ghina. Al-afa atau al-afafa itu artinya adalah kesucian diri. Kesucian diri yaitu suci dari yang tidak halal dan terpelihara darinya, terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kita memohon kepada Allah al-afa, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memohon wal-ghina. Ghina itu kekayaan. Jadi baginda Nabi itu kalau mengajarkan doa kepada kita itu biasanya ringkes, tapi sudah mencakup banyak hal. Kalau kita sudah memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal ghina, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kekayaan.
Sudah, kita minta kekayaan saja. Dalane sufi itu terserah Gusti Allah. Kalau kita meminta dalane dhisik, mungkin dikai dalane ora karo hasil kan gitu. Contoh doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu sangat-sangat terkenal. Ketika beliau meninggalkan putranya Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang tidak ada satu pun tanaman di sana, di sebuah lembah yang bernama Bakkah, yang kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Dulu lembahnya bernama Bakkah. Beliau dari Palestina, dari negeri Syam, diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri tercinta dan putra tercintanya Ismail alaihissalam, dan diperintahkan ditinggalkan di sebuah lembah. Di situ tidak ada satu pun tanaman, air juga tidak ada, karena ternyata memang lembah itu adalah bebatuan yang sudah dikaruniai oleh Allah untuk tidak ke sana pasti bisa merasakan. Ngarep buri liwa tangan di sini waktu tok gunungnya ya waktu. Tapi Nabi Ibrahim di situ sangat tawakal. Beliau menyatakan, Rabbana inni askamtu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sebelah Baitullah. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Aku tinggalkan mereka di sini supaya mereka menegakkan salat. Nah, kemudian setelah pernyataan itu, baginda Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia itu cenderung tertarik, ingin untuk mendatangi tempat ini, untuk mendatangi mereka. Jadi lembah itu tidak ada penghidupan, tapi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar manusia itu hatinya dijadikan pengen. Ya, termasuk kita semua ini kan sangat rindu untuk bisa ada di sana, untuk hadir di sana. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan kemudian warzuqhum minan thamarat, dan anugerahkanlah mereka, karuniakanlah rizki kepada mereka itu dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Coba dengan kita renungkan, kita angan-angan, kita penggali, dia menyatakan tempat itu tidak ada penghidupan, tidak ada satupun tanaman. Tapi Nabi Ibrahim sih disuruh apa? Buah-buahan. Belum tidak minta tanamannya, tapi belum minta kepada Allah, warzuqhum minan thamarat, maka anugerahkanlah rizki kepada mereka dari berbagai macam buah-buahan. Hari ini kalau jenengan tidak ke sana, sak entene, sak jenis buah itu ada semua di sana. Temu api-api. Biasanya kalau jenengan pergi pisang atau perkoela, korek-korek jenengan, tapi kamu tenang. Oh api-api, jeruk gitu. Padahal wite boten, tidak ada tanaman-tanaman di sana. Tidak terbayang pohon pisang tumbuh di Mekah itu tidak kebayang. Tapi buah-buahan semua segala jenis ada di sana. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah itu simple gitu, langsung hasilnya. Nah, kita juga diajarkan oleh baginda Nabi untuk berdoa itu simple nih. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. 4 hal ini monggo kita minta kepada Allah, syukur setiap selesai kita
sholat. Karena 4 hal ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, hudan, petunjuk. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah petunjuk, maka dia akan selamat dalam kehidupannya. Dan siapa yang diberi selamatkan oleh Allah, insya Allah dia akan mampu mencapai ketakwaan. Orang yang bertakwa, dia akan mampu menjaga kesucian dan kebersihan dirinya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Ini berat, Pak, menjaga kesucian diri. Bagaimana sih uang sutih duit itu oke pejabat. Awak diri itu loh, Joko ini berat sekali. Berat sekali. Makanya dengan misalnya di berita pejabat terus tidak mampu menjaga diri, menjaga kesucian diri. Nah itu memang begitu godaannya. Duit, jabatan ono, kuasa duit. Terus garek karepe opo kan gitu. Nah ini kita minta kepada Allah, sehingga apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, misalnya jabatan, kedudukan, kekayaan, kita akan tetap terpelihara dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang keempat, kita memohon kepada Allah wal ghina, kekayaan. Karena harta itu bukan segala-galanya, tapi banyak hal yang perlu harta untuk menjalankannya, termasuk ibadah haji misalnya. Nah, makanya kan ibadah haji itu kan hanya diperintahkan oleh Allah bagi mereka yang mampu, ya. Manis tato ilahi sabila, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan haji. Nah, di antara perjalanan haji itu butuh biaya. Nah, dan biayanya sekarang agak banyak dibandingkan dulu. Nah, ini makanya permohonan kita kepada Allah 4 hal ini insya Allah akan menjadi kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan kita. Wal ghina, kekayaan ini adalah kebalikan dari kefakiran. Karena fakir itu tidak enak. Fakir itu juga harus dihindari karena berbahaya. Dalam salah satu hadis yang bagian hadis menyebutkan kata fakra, kefakiran itu ayyaku dan kufur, sangat dekat dengan kekufuran. Bagi kefakiran itu berarti fakir di sini dia merasa selalu butuh, kurang, ya. Tidak selalu fakir itu tidak duit apa-apa. Fakir di sini dalam artian onjo-onjo dia selalu butuh, sehingga kadang mampu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ghina atau kekayaan itu adalah kebalikan dari kefakiran. Artinya orang yang ghina itu tidak hanya sekedar punya harta benda, tapi dia juga kaya hati. Kaya hati sehingga dia merasa tidak terlalu tergantung dan membutuhkan orang lain, dan dia tidak membutuhkan apa yang ada pada orang lain. Artinya terjaga dari keinginan-keinginan terhadap sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang lain. Jadi ini hal yang penting, karena biasanya memang agak sulit dalam kehidupan keseharian kita, apalagi di lingkungan perumahan yang kita diami ini kan sangat berdekatan, ya. Sulit menjaga hati. Tadi ini motor anyar, terus hati rasanya ya untuk ribut, hijau, kan gitu. Nah ini kita minta kepada Allah. Ghina di sini diantaranya adalah kita tidak kemudian merasa menginginkan apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Syukur insya Allah kalau bisa kita paham, ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita yang di sekitar kita kemudian mengalami perbaikan, misalnya rumahnya
diperbaiki kendaraannya baru, kita bisa mengucap alhamdulillah, itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di antara doanya adalah kita memohon kepada Allah kekayaan, kaya hati, kaya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sampai menimbulkan penyakit hati berupa iri kepada orang lain ketika Allah anugerahkan sesuatu kepada mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, jemaah rahimahumullah, yang pertama, kita perlu melakukan hal yang adalah merendahkan diri dan berlindung kepada Allah dalam segala kondisi. Jadi kita membangun sikap menggantungkan segala urusan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian memunculkan rasa, memunculkan sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan. Sebagaimana doa yang kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita ridho Islam sebagai agama kita, dan kita ridho baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang Allah utus sebagai nabi yang terbaik bagi kita semuanya, karena menunjukkan kejalan yang benar. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran dari hadis ini adalah keutamaan sifat-sifat yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 4 hal tadi, berarti itu adalah hal yang utama yang perlu kita mohon kepada Allah dan perlu kita ikhtiarkan agar tumbuh ada dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita. Sementara beliau baginda Nabi adalah manusia yang paling mengerti tentang Allah dan paling takut kepadanya. 4 hal itu pelajaran yang sangat penting untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gitu tadi? Allahumma, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi doanya kepada Allah 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Ini perlu kita jadikan sebagai doa harian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis nomor 71. Dengan senantiasa kita memohon kepada Allah 4 hal ini setiap selesai sholat, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, mengaruniakan ketakwaan kepada kita. Doa di antaranya yang tentang memohon ketakwaan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Itu doa ini juga perlu dibaca atau dimohon kepada Allah. Doa ini perlu diajarkan, perlu kita pelajari, kita tahu maknanya, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah itu jelas apa yang kita minta. Kadang kita menghafalkan doa tapi tidak mau mempelajari artinya, tidak mau mempelajari maknanya, sehingga doa itu hanya kita lafal. Dilafal itu diucap saja tanpa kita tahu saja di jalur itu apa ya. Nah, ini penting. Setiap doa yang kita ucapkan, kita mohon kepada Allah,
agar kita tahu maknanya, sehingga ketika kita berdoa itu ada rasa di dalam hati kita dan pikiran kita tentang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu kaidah berdoa itu adalah diantaranya menghadirkan sikap khauf wa raja, ya, rasa khawatir, takut, dan harapan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih seperempat. Kita lanjutkan hadis nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tariq Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Diriwayatkan dari Abu Tariq Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ia berkata, kudengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah daripada sumpah tersebut, maka hendaklah ia melaksanakan ketakwaan itu. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah kewajiban untuk senantiasa bertakwa. Yang kedua, Allah menyebutkan di sini, Rasulullah menyebutkan di sini tentang sumpah. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, jadi kalimat halal dan yamin itu adalah satu arti, yaitu sumpah. Jadi saling menguatkan. Maksudnya adalah barang siapa bermaksud melakukan suatu perbuatan yang mengandung maksiat, maka hendaklah ia tidak melakukannya, meskipun dia sudah bersumpah untuk melakukannya. Jadi kadang ada orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan kepadanya untuk melanggar sumpahnya itu. Artinya tidak melakukan apa yang dia sumpahkan berupa maksiat. Dia harus melanggar sumpah itu, dan orang yang bersumpah itu harus membayar tebusan untuk sumpahnya. Nah, kita ini kadang buang sumpah terus soalnya konsekuensi nih, gitu nih. Kalau di zaman Nabi itu orang yang bersumpah dan dia melanggar sumpahnya, maka dia akan membayar tebusan. Nah, ini perintahnya ketika seseorang bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, maka dia diperintahkan untuk meninggalkan sumpahnya itu atau melanggar sumpahnya itu dengan tidak melakukan maksiat tersebut dan menebusnya dengan membayar tebusan. Kalau di zaman sekarang kayaknya rada jarang-jarang kita bersumpah untuk melakukan sesuatu, karena perkembangan zaman ini. Walaupun kadang kita bersumpah itu ya, kayak sumpahnya anak-anak atau anak muda gitu ya, sumpah-sumpah yang hanya penegasan. Kalau zaman kita kecil dulu itu ada dengan sesuatu yang sumpah, ada nama nek gak bener titik, itu jangan kecil saya titik. Tapi kalau yang dibersumpah adalah sumpah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan maksiat, itu tidak boleh dilaksanakan. Hadis berikutnya nomor 73. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftuhu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum
wasumu syahrakum wa atu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Diriwayatkan dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, ku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, salatlah kalian 5 kali sehari semalam, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta benda kalian, dan patuhilah amir-amir atau pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Hadis dari Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Dalam hadis ini ada beberapa kalimat hajatul wada atau haji wada, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada perintah bagi Nabi selain takwa adalah wasallu khamsakum 5 kali. Maksudnya adalah sholat 5 waktu yang difardukan. Kemudian wasyukum syahrakum bulan kalian. Ini maksudnya adalah pada bulan Ramadan. Kemudian umara'akum, amir-amir atau pemimpin kalian, yaitu para ulil amri. Ulil amri itu penguasa, pemerintah. Jadi ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mentaati pemerintah itu wajib perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan amir atau pemimpin ini tidak memerintahkan sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hikmah atau pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, komitmen pada amalan-amalan di atas, yaitu takwa kepada Allah, sholat 5 waktu, membayarkan atau menunaikan zakat tentang harta, kemudian mentaati amir, itu adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertanya, Pak, takwa itu bentuknya nopo? Bisa kita katakan menjaga sholat 5 waktu. Normally Pak, menjaga saum dan menunaikan saum Ramadan. Berikutnya adalah menunaikan zakat dan mentaati pemimpin. Itu juga bentuk atau salah satu wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takwa kepada Allah merupakan jalan menuju surga dan menjadi syarat untuk memasukinya. Sehingga keteguhan di dunia merupakan sebab keberuntungan kelak di akhirat. Keteguhan komitmen untuk menjaga ibadah-ibadah pokok yang telah disebutkan tadi, itu adalah ikhtiar perjuangan untuk mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Jadi surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak ayatnya, ini bisa dicari, termasuk beberapa ayat ada di dalam Quran surah Ali Imran misalnya. Jadi lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jadi bagi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jalan menuju ketakwaan atau
wujud dari ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah kewajiban total kepada pemimpin dan penguasa dengan syarat mereka tidak memerintahkan sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hadis ini ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya. Atiiullaha wa atiiur rasul. Wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan kepada Allah disebut secara dua kali, secara langsung atiiullah, dan kepada Rasul juga disebut wa atiiur rasul, dan kepada ulil amri langsung wa ulil amri minkum. Karena derajatnya di bawah itu. Tapi itu adalah perintah Allah, sehingga kita perlu memberikan perhatian terhadap hal ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan 3 hadis tadi, ini 71, 72, 73 menjadi tambahan literasi bagi kita semuanya, menjadi tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, dan bisa kita aplikasikan, mampu memberikan pencerahan kepada kita, dan kita dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk senantiasa istiqomah di jalannya, tentunya dengan hidayah dan anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah dengan hidayah, ketakwaan, kemudian kesucian diri dan kekayaan, kaya hati, kaya rasa syukur, dan insya Allah kaya harta yang bisa kita gunakan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dimuliakan oleh Allah, bab tentang takwa dari kita bisa termutabir. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya dan menjadi panduan kita untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Kita cukupkan dengan hafalan dan doa batu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.